Pelaksanaan ibadah haji 2025 menjadi momentum penting untuk menguji kinerja kerjasama pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam memberikan layanan bagi jemaah calon haji di Tanah Suci. Namun kebijakan baru dari penyelenggaraan haji 2025 dengan konsep syarikah menimbulkan persoalan di lapangan, mulai dari calon jemaah haji yang kebingungan hingga harus terpisah dari rombongan keluarganya. Lantas kira-kira adakah permasalahan lain dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 dan apa solusinya? Kita akan membahasnya bersama dengan penyelenggara haji khusus sekaligus Ketua Himpu, yaitu Bapak M. Firman Taufik. Ini juga sekaligus Dirut TB Tours yang sudah hadir di studio dan sudah tersambung juga secara daring Dirjen Haji dan Umroh Kemenak RI, Bapak Hilman Latif. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, saya akan ke Mas Firman dulu ya. Mas Firman, kita akan berbicara tentang pelaksanaan haji tahun ini, di mana pemerintah Arab Saudi ini mempunyai sejumlah aturan baru dan juga tentunya aturan ini menjadi poin-poin yang harus dicentang gitu kan dari pihak pengelola ataupun juga penyelenggara. Kira-kira apa sih perbedaan yang kentara sekali dari aturan ini? Baik, Mas Freddy. Jadi pertama perlu kami luruskan dulu atau tegaskan dulu bahwa kami ini adalah penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi kami ini pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberangkatkan para jemaah haji khusus. Beda dengan Prof. Hilman yang beliau adalah penyelenggara haji reguler. Nah, untuk penyelenggaraan haji khusus ini setidaknya ada dua regulasi yang baru dari pihak Saudi Arabia dan dari pihak pemerintah Indonesia sendiri. Satu terkait dengan protokol kesehatan, di mana tahun ini semua jamaah haji khusus itu wajib untuk divaksinasi polio. Sebelumnya tahun lalu cuma beberapa wilayah tertentu, tahun ini semuanya menjadi wajib. Kemudian yang kedua, regulasi barunya adalah sebetulnya lebih kepada platform ya. Kalau dulu untuk sistem pemvisaan itu ada sebuah platform digital yang namanya iHajj. Tahun ini pemerintah Saudi migrasi, Mas Freddy. Dia punya sebuah sistem baru yang namanya Masar Nusuk. Dan sistem ini dapat kami tegaskan sangat amat prematur untuk perhelatan sebesar haji, melayani jamaah haji dari seluruh dunia. Banyak sekali kekurangannya. Bahkan di awal-awal proses itu ketika kami menggunakannya, edit aja nggak bisa, dilihat aja nggak bisa. Itu salah satu contoh kecil ya. Walaupun pada akhirnya kesininya sistem tersebut kemudian beradaptasi dengan kebutuhan kami. Tapi sejauh ini untuk sistemnya sudah berangsur membaik atau masih PR juga hingga saat ini? Masih PR. Masih PR ya? Masih PR. Kita akan ke Kang Hilman ya. Kang Hilman, dari kacamata Kang Hilman, sejauh ini bagaimana penyelenggaraan ibadah haji 2025 berlangsung? Apakah ada kendala yang berarti? Kalau tadi dari Mas Firman menyatakan ada beberapa poin terkait platform yang ada masalah atau masih menjadi PR. Kira-kira dari kacamata Anda, adakah kendala yang dicatat, Kang? Baik, terima kasih Kang Freddy. Jadi alhamdulillah saat ini kita sudah bisa memberangkatkan 112.000 lebih jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci, atau 55,4% jamaah sudah berada di Tanah Suci. Sebagian ada di Makkah dan tentu sebagian juga masih ada yang di Madinah. Dan kita sejak tanggal 17 sudah masuk ke gelombang 2, artinya jamaah yang terbang itu langsung ke Jeddah dan pendaratan di Madinah sudah selesai sejak tanggal 16 atau 17 terakhir kemarin. Yang kedua terkait dengan platform, saya kira sama karena yang diperkenalkan oleh Kerajaan Saudi atau Masar Nusuk itu menjadi satu konsekuensi dari pergeseran kebijakan di mana semua layanan haji itu harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang ditunjuk oleh kementerian untuk melayani jamaah haji dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Dan terkait dengan kendala, saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh jamaah haji lainnya, termasuk di Indonesia itu adalah jamaah haji khusus. Kita harus mengikuti pola yang ada, kemudian juga melakukan proses pemvisaan melalui Masar Nusuk itu yang kemudian semua jamaah haji itu akan dikaitkan
per individu kepada perusahaan-perusahaan yang akan melayani mereka. Nah, dalam konteks ini karena memang secara kultural jamaah haji Indonesia ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai kawasan, ada 30 provinsi lebih tentunya, ada 500 kabupaten kota lebih tentunya yang mensuplai data jamaah, dan itu masuk dalam satu platform yang harus kita ikuti. Nah, jadi saya kira ini tantangan buat kita bagaimana mendesain konsep keberangkatan dan pengelompokan jamaah serta mengimbangi kebijakan yang ada agar tentu saja lebih memberikan kemudahan bagi jamaah haji kita. Baik, itu yang diharapkan juga ya, kemudahan dan juga kelancaran bagi para jemaah yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan saya ke Mas Firman lagi nih, terkait konsep saat ini juga, ini mungkin didengarkan juga sama Kang Hilman, di mana ada perubahan konsep ya, menjadi konsep syarikah. Dari konsep ini, sistem yang baru ini, dari syarikah yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, adakah masalah atau hambatan-hambatan yang timbul? Baik, dari sudut Anda. Baik, kalau masalah setiap tahun itu selalu terjadi, Mas Freddy. Tahun ini masalahnya agak sedikit lebih kompleks. Oke. Jadi kalau di haji khusus sendiri, yang paling menjadi titik beratnya adalah pertama, kami diberikan waktu untuk menyelesaikan seluruh proses ini lumayan mepet, Mas Freddy. Waduh, biasanya apa visanya ya biasanya? Proses apa? dari awal. Dari Kalau awal di haji khusus itu ada proses yang namanya pelunasan, kemudian dilanjutkan dengan kontrak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kami mepet. Tentu sebabnya ada dengan adanya pergantian parlemen, pergantian presiden dan lain sebagainya, sehingga praktis baru di akhir Januari kami baru memulai proses itu. Dan keberangkatannya Mei tengah, jadi lumayan pendek waktunya, itu yang pertama. Terus keduanya, kalau dari pihak Saudi sendiri adalah catatnya tadi kembali lagi ke platform ya. Platform lagi. Kalau tahun lalu kami itu polanya adalah memilih dulu syarikah, mitra syarikah, jadi syarikah itu mitra pihak swasta yang ada di Saudi yang bisa kami pilih, ditunjuk oleh pemerintah Saudi, ada beberapa banyak pilihan. Baru kemudian kami bisa menentukan lokasi. Tahun ini dibalik, kami menentukan lokasi dulu, kemudian baru memilih mitra syarikahnya. Tapi justru perubahan ini menguntungkan kalau buat haji khusus. Karena kemudian kami punya kesempatan untuk memilih partner terbaik. Karena kami sudah punya barang ceritanya nih, punya barang, kemudian kita mengundang mereka untuk melakukan beauty contest, baru kami pilih. Itu yang terjadi di kami. Ya kurang lebih seperti tender kayak gitu ya. Tender lah. Kira-kira mana yang cocok itu yang diambil. Itu yang kita. Nah itu tadi sempat disebutkan Kang Hilman bahwa ada kendala terkait mepetnya untuk pelunasan dan lain sebagainya. Kalau dari pemerintah sebenarnya adakah relaksasi atau tenggang waktu yang diberikan agar masa pelunasan dan lain sebagainya ini bisa lebih panjang kayak gitu? Apakah ada seperti itu? Ya, justru itulah bahwa saat ini schedule sudah ditetapkan begitu ketat ya, dari mulai membeli lahan atau membeli lokasi atau menetapkan lokasi tempat untuk jamaah kita khususnya di Arafah dan Mina itu harus ditentukan lebih awal. Baru kemudian kami juga harus menentukan syarikah mana yang akan melayani jamaah kita. Jadi sama seperti haji khusus, kita diminta untuk menetapkan dulu masyair. Ya, masyair itu katakanlah tempat berhajinya, yaitu di Arafah. Di Arafahnya sebelah mana, kawasannya di Minanya sebelah mana, kawasannya, baru kita berbicara tentang siapa pelayanannya di situ. Nah, itu yang pertama. Jadi perubahan ini sudah terjadi ya, dan kita mengalami semua. Yang kedua, memang proses pemvisaan yang dilakukan itu juga dengan waktu yang cukup mepet gitu ya. Itu di haji reguler secara khusus itu beriringan juga dengan pelunasan. Jadi ketika sebagian jamaah itu sudah gelombang 1 melakukan pelunasan dan kita juga sudah harus melakukan proses pemvisaan, maka kemudian kita proses visanya, kan gitu ya. Nah, tapi kemudian di Indonesia, di tanah air kan tidak semua kuota itu terpenuhi.
Benar. Jadi dari gelombang 1 saja lebih dari 30.000 orang itu kan belum melunasi. Sementara visa harus jalan. Ya. Itu yang pertama. Dan kemudian baru masuk gelombang kedua. Gelombang kedua itu barulah ada misalnya penggabungan mahram, ya, suami istri di situ, ada juga lansia dengan pendampingnya, ada juga cadangan yang baru proses pelunasan. Ya, dan itu di seluruh kabupaten se-Indonesia. Nah, sementara kami proses pemvisaan, penetapan syarikah itu juga sudah harus berjalan secara simultan. Nah, jadi ini juga tantangan buat kami tentu saja, dan dalam situasi yang cukup kompleks ini, maka kemudian ketika ada jamaah yang harus pergi di kloter 2, 4, 5 misalnya ya, harus pergi pada kloter tersebut, kemudian jamaah itu katakanlah sakit, kemudian mundur perjalanannya, diganti dengan yang lain. Ada juga jamaah yang tidak bisa berangkat karena visanya belum keluar, diganti dengan yang lain, maka kemudian konfigurasi di dalam satu kloter itu menjadi berubah, dan itu sesuai dengan dinamika di lapangan. Nah, sementara di Saudinya sendiri tetap bahwa yang berangkat ini akan dilayani oleh perusahaan A, kemudian yang lainnya perusahaan B, dan itu by name gitu ya. Sudah bukan lagi per kloter pesawat tetapi by name dari awal, dan itu sudah ada di dalam visanya jamaah. Nah, itulah yang kemudian mengakibatkan ada jamaah yang terpisah umpamanya, karena memang yang satu sudah diproses visa dari awal, sementara yang gelombang 2 itu nyusul. Ya, katakanlah dulu orang yang mau bergabung dan suaminya sudah keduluan untuk mendapatkan syarikah A, tapi istrinya syarikah B. Nah, PR kami adalah bagaimana kita juga mencoba melakukan negosiasi, membuat simulasi untuk penggabungan-penggabungan yang mungkin akan membantu mereka dekat dengan keluarganya. Oke, berarti memang harus ada simulasi-simulasi yang jelas terkait hal ini agar tidak ada kendala-kendala ke depan. Karena kita juga kalau melihat juga nih Pak, kendala visa ini juga menjadi sorotan juga kan. Ada masyarakat yang istilahnya harus berangkat tapi harus menunggu visa seperti itu, atau jemaah yang harus berangkat tapi harus menunggu visa. Nah, sebenarnya terkait visa ini sendiri, Kang Hilman, visa ini sebenarnya apakah memang mepet-mepet keluarnya, atau ada haminnya nggak sih seharusnya, hamin keberangkatan sekian harus keluar kayak gitu. Tapi kenapa ini kok mepet-mepet seperti ini? Apa yang menjadi kendala ini? Penyebabnya apa? Ya memang izin ya, memang ketika sistem itu semakin kuat, sistem itu semakin established, maka negosiasinya juga semakin sulit, Pak. Gitu ya. Kalau Bapak sudah dijadwalkan by name, proses visa berangkat pada tanggal 7 Mei misalnya dengan syarikah A, dengan penerbangan A, tapi kemudian karena satu hal Bapak harus mundur, atau sebaliknya ada jamaah yang harusnya minggu depan untuk pergi berangkat ke Tanah Sucinya, tetapi mengharapkan bergabung dengan kelompoknya di minggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, itu kan juga konfigurasi yang di tanah air memang sudah bertahun-tahun tidak bisa dihindari. Karena memang di kita tradisinya kan komunalitas gitu ya, ada perkumpul dengan grup-grup gitu ya, tetapi dengan sistem yang ada memang sudah established gitu ya. Kalau visanya keluar dengan perusahaan yang melayani adalah A, berangkatnya tanggal sekian, yaitu negosiasi-negosiasi menjadi agak berat. Yang kedua, nah hal ini juga berdampak ketika ada orang sakit, Pak. Ada orang sakit itu kan kita tidak bisa membiarkan pesawat kosong. Ya kan sebelumnya. Seperti misalnya pada gelombang 1, 2, pada kloter 1, 2, 3, 4, ada yang batal. Kita tidak ingin kursinya itu kosong karena nanti akan bertumpuk di belakang. Ini konsekuensinya diganti, misalnya ada 5 orang, ada 4 orang, ada 3 orang, ada yang 10. Yang batal-batal tersebut diganti orangnya, dan mereka ternyata juga beda perusahaan yang akan melayaninya dengan yang existing gitu ya, sehingga merasa terpisah gitu ya. Nah, karena itu tentu kami selain akan berusaha untuk memberikan kemudahan, kami harapkan juga ya kemandirian jamaah itu menjadi hal yang kita bangun terus-menerus, sehingga dimanapun ditempatkan
mereka tetap bisa melaksanakan ibadah suci dengan baik. Fokus dari Kementerian Agama adalah bagaimana pada masa puncak haji mereka tetap dilayani dengan baik, baik di Arafahnya, di Musdalifah maupun di Mina. Saya kira itu poin dari Kementerian Agama. Baik, poinnya adalah pelayanan yang maksimal, optimal, dan tentunya bisa memberikan yang terbaik untuk jemaah di sana ya. Saya akan ke Mas Firman lagi. Mas Firman, kalau kita berbicara tentang haji ini sebenarnya kan permasalahannya sudah disebutkan, tantangannya sudah disebutkan, kompleks sekali dari mulai waktu pembayaran yang mepet, setelah itu juga platform yang dari Kerajaan Arab Saudi yang sedikit bermasalah. Lantas kalau dari sudut pandang Anda sebagai Ketua Himpu, bagaimana sejauh ini peran dari organisasi dalam membina dan juga menjaga dari kualitas layanan penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun? Tahun 2024 dibandingkan 2025, apakah semakin merosot atau justru semakin bagus menurut pandangan Anda bagaimana? Kalau bicara kualitas pelayanan, tentunya anggota Himpu ini punya standarisasi masing-masing ya. Benar. Tapi kami punya semacam sebuah ketentuan yang digariskan oleh Kementerian Agama dari Prof. Hilman ini bahwa ada yang namanya standar pelayanan minimal. Nah, setidaknya peran organisasi adalah kami menghimbau, kami juga menjaga rekan-rekan penyelenggara anggota Himpu ini tetap mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Kementerian Agama dalam hal tadi standar pelayanan minimal tersebut. Kemudian juga kami berusaha untuk memitigasi perhelatan haji itu dari tahun ke tahun, karena haji itu selalu berubah, dinamis banget. Yang 2024 kami lakukan evaluasi, kemudian kami carikan solusinya di 2025 seperti apa, ternyata berbeda gitu ya. Jadi kalau bicara tadi soal syarikah tadi, alhamdulillah Himpu sudah punya informasi sejak 2019 sebetulnya. Bahwa itu udah akan dilaksanakan jauh-jauh hari. Kami sudah dapat informasinya, sudah bocoran. Yang tadinya akan dijalankan 2020, tapi keburu pandemi. 2020 tidak berjalan, 2021 tidak berjalan, 2022 karena sudah masuk pasca pandemi, baru semi syarikah lah. Jadi tadinya kami dilayani oleh satu pihak aja, Mas Freddy, namanya muasasah. Muasasah itu kayak BUMD lah ya. Nah, kemudian pihak Saudi merubah konsep menjadi sistem syarikah dan baru betul-betul berjalan di 2023. 2023 anggota Himpu sendiri sudah bermitra lebih dari satu syarikah. Bahkan di 2026 ini kami punya 6 mitra syarikah yang berbeda-beda. Seperti itu. Oh baik, berarti ini jadi salah satu tantangan walaupun sudah ada persiapan berapa tahun sebelumnya, tapi memang agak kelabakan juga ya sebenarnya kalau boleh jujur seperti itu, atau bagaimana? Kalau Haji Plus sih nggak ada masalah, nggak terlalu kelabakan, Mas Freddy, karena kami udah ngalamin. Sudah ngalamin. 2 tahun belakangan sudah ngalamin. Ya. Alhamdulillah kami sudah tahu polanya. Yang ganggu itu platform. Platformnya yang sangat bikin pengaruh kami itu platformnya. Nah ini pentingnya nanti ada komunikasi lebih jelas ya dari pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, sehingga ada komunikasi yang bisa perbaikan lah ibaratnya terkait platform ini. Saya akan ke Kang Hilman lagi. Kang Hilman, kalau kita melihat terkait haji ini juga kita bahas terkait biayanya juga nih Kang. Biaya haji kan untuk masyarakat itu kan ada yang reguler, setelah itu juga yang khusus juga seperti Mas Firman sampaikan. Dari beberapa informasi yang kami dapatkan, Pak Presiden Prabowo Subianto ini meminta bahwa BPIH ini akan diturunkan, walaupun sudah turun ya, 2025 ini sudah turun 4 jutaan. Kalau untuk haji reguler turun lagi, apakah memungkinkan dari pihak Kementerian Agama bagaimana, Kang? Ya, tentu saja ini akan menjadi bagian dari kajian kita di dalam merumuskan BPIH yang lebih efektif, lebih efisien, dan tentu saja tetap menjaga kualitas layanan bagi jamaah kita, gitu ya. Dan harapan bahwa haji atau biaya haji itu bisa lebih terjangkau, ini menjadi gagasan yang sangat baik. Yang tentunya harus disikapi oleh Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Bagaimana sebetulnya ke depan layanan dasarnya, standarnya tetap terpenuhi, tetapi kita bisa memberikan biaya yang sepadan gitulah ya, yang biaya yang lebih efisien. Di saat yang sama tentu tantangannya adalah ketika biaya-biaya atau harga-harga di Tanah Suci juga mulai banyak kenaikan ya, kemudian pajaknya juga
di berbagai level, ya, kemudian sumber daya manusia juga itu juga membutuhkan biaya yang tentu saja tidak sama dari tahun ke tahun. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Tetapi semangatnya luar biasa menurut saya, bahwa lebih terjangkau, lebih baik. Ya, tetapi di sisi yang lain, ya fleksibilitas di dalam mencarikan tempat, ruang, kawasan, hotel untuk jamaah itu juga menjadi harus semakin fleksibel ke depannya. Ya, itu tentunya yang diharapkan ya. Mungkin saya sedikit aja singkat untuk Mas Firman, apa sih pesan yang ingin disampaikan terakhir untuk pemerintah untuk pelaksanaan haji ke depannya? Baik, kalau untuk pemerintah tentunya kami punya hubungan yang sangat mesra, Mas Freddy. Kita koordinasi ketat sekali dengan Prof. Hilman, dengan jajarannya. Baik. Jadi kalau untuk pemerintah rasanya yang ingin kami sampaikan adalah semoga di tahun berikutnya kami bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan seluruh proses ini jauh lebih awal. Itu terutamanya sekali. Ya, amin, itulah prosesnya lebih cepat, awal kayak gitu ya, Kang. Terima kasih. Ini tadi yang disampaikan juga Kang Hilman, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih untuk informasi dari Anda, dan juga ini tadi sudah bergabung bersama kami di studio M. Firman Taufik, Dirut TB Tours, yang sekaligus juga Ketua Himpu. Mas, terima kasih. Kang, terima kasih. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, Prof. Sukses selalu. Pak Firman.